Apa indikator bertakwa itu? Ini ya, maka Bapak Ibu ya, saya sudah bertakwa atau belum? Coba dipasang indikator sifat-sifat kriteria ini dalam diri kita. Apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Jadi keampunan dosa, surga itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Apa sifat orang bertakwa? Allah sebutkan 5 sifatnya di sini. Pertama, orang bertakwa itu sifatnya alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Itu orang bertakwa. Apa itu arti Bapak Ibu? Orang bertakwa itu sifatnya adalah suka memberi. Suka memberi. Dikala senang atau dikala susah. Maka setelah Idul Fitri ini, dan itu kita harus kita buktikan memberi itu. Maka zakat fitrah itu kemarin itu diwajibkan ke hanya orang kaya. Orang miskin pun wajib membayar zakat fitrah. Karena Allah ingin memastikan kita sudah bertakwa atau tidak. Bukti bertakwa itu memberi. Kalau ada orang mendakwa-dakwa dia bertakwa, pelit, tak ada bertakwa itu. Bakhil, tak ada bertakwa itu. Menahan harta, tak ada bertakwa itu. Ciri orang bertakwa itu Bapak Ibu suka memberi. Dikala senang, dikala susah. Bahkan orang bertakwa itu hidupnya, mindsetnya tidak pernah mindset menerima. Mindset minta belas kasihan, itu bukan orang bertakwa. Siapa lagi akan memberi saya? Itu nak bertakwa itu. Ya Allah, kenapa anak saya enggak ngasih sama saya? Kenapa saudara saya enggak ngasih sama saya? Gue menunggu belas kasihan tetangga. Bapak Ibu, itu indikator bahwa ketakwaan lemah dalam diri kita. Orang bertakwa itu mindsetnya mau susah mau senang, pikirannya memberi. Maka apapun yang dibuat dalam hidup ini, untuk apa? Bukan untuk disimpan, bukan untuk berpoya-poya, tetapi supaya saya bisa memberi. Dari pagi dia berusaha sampai malam. Untuk apa? Supaya bisa memberi. Maka kalau orang Islam ini miskin Pak, sedih dia. Kesedihan bukan karena dia miskin, tapi apa yang disedihkannya? Karena dengan miskinnya dia tidak bisa memberi. Tak ada masalah. Sedih kenapa? Ya Allah, maka dia berdoa. Maka kemudian orang bertakwa itu Pak, mindsetnya selalu kalau mau tidur itu Bapak Ibu sekalian, dia pikir apa ketika mau tidur? Siapa yang saya beri ke hari ini? Apa yang saya bisa beri kepada anak yatim, orang miskin, kepada orang tua saya? Apa yang saya beri? Pikir dia malam, ya Allah, hari ini saya tak beri apa-apa atau kurang sekali pemberian saya. Ya Allah, berikan saya kesehatan besok. Ya Allah, berikan taufik kekuatan supaya saya akan berusaha besok sekuat tenaga supaya saya besok bisa lebih banyak memberi. Dan memberi ini Bapak Ibu ya bukan hanya memberi dalam bentuk harta. Artinya kalau dalam bahasa yang lain Allah katakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menyebar kebaikan. Apa dikatakan Rasulullah? Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk manusia lain. Kemudian juga apa? Bahwa hidup ini untuk mengabdi. Pengabdian. Apa kata Allah? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak ciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali apa? Untuk mengabdi itu apa? Memberi pelayanan, pengabdian. Tetapi semua pengabdian kita itu kita jadikan sebagai ibadah kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Maka Bapak Ibu, ini konsep memberi. Jadi kita itu bahagia memberi. Bapak Ibu, itulah kita buktikan hari raya kemarin. Ada Bapak Ibu kemarin yang tidak ada buat kue sama sekali hari raya? Ada? Tunjuk. Semiskin-miskin keluarga mungkin di depan masjid ini, ada yang tak buat kue? Di mana kegembiraan kita kemarin hari raya? Bapak kemarin ngasih ATM ke istrinya, bahkan pinnya diberikan, belanja, beli semuanya untuk hari raya. Setelah itu hari raya kita sambut orang. Sebanyak apapun orang datang, kita sambut, masuk. Kita hidangkan makanan. Ada Bapak Ibu, setelah tamu-tamu kemarin makan di rumah, kita tunggu di pintu. Setelah itu kita minta bayar. Ada?
Semakin banyak tamu Bapak Ibu, semakin senang. Setelah mereka apa, kita tunggu di pintu, kemudian kita katakan terima kasih pula kita. Terima kasih makanan sudah dimakan, terima kasih sudah dikunjungi. Maaf kalau ada yang tidak berkenan. Kadang-kadang tidak pula sampai di situ Pak. Ada pula salam tempel, namanya TH. Masya Allah. Rumah terbuka, makanan tersedia, dan menerima orang dengan lapang dada. Bapak Ibu kalau sempat seperti ini sepanjang tahun tiap hari, kira-kira gimana? Masya Allah. Ada yang susah? Rumah umat Islam semua terbuka, siapa mau makan silakan, menyediakan siapa yang mau makan. Karena hidup ini untuk memberi. Maka kenapa bahagia kemarin ketika makanan kita habis? Tapi coba Bapak Ibu, lontong sudah dibuat, kue dibuat, tidak ada yang datang satupun, tidak ada yang makan. Kira-kira bahagia? Itu menunjukkan Bapak Ibu kebahagiaan kita dengan bisa memberi kepada orang lain. Apa yang kita buat dimakan orang lain, kemudian kita bisa berkontribusi untuk orang lain. Itu pelajaran yang luar biasa. Maka di sini ada orang bisa membangun masjid ini, bahagia. Allah. Dia bisa membangun WC-nya, bahagia. Tapi dia sedih, ya Allah, dia lihat ini kurang, orang saya tak bisa apa-apa. Di sini kesedihan kita. Bapak Ibu sekalian, itu yang pertama sifat. Yang kedua, apa sifat orang bertakwa? Wal kaziminal ghaiza. Orang yang tidak pernah menyimpan rasa amarah. Amarah ini Bapak Ibu, kenapa? Ini juga hubungan sama manusia. Berarti takwa itu intinya hablum minan nas setelah hablum minallah. Kalau suka memberi kan sesama manusia itu. Karena wal kaziminal ghaiza, hubungan kita dengan manusia. Kita ini Bapak Ibu berinteraksi dengan orang, tak ada kita yang bersih Pak. Kadang-kadang Bapak Ibu kita yang salah omong, menyakiti hati saudara. Kadang-kadang kita yang dizolimi. Tetapi Allah menyebut posisi kita yang dizolimi. Kadang orang hina kita, rendahkan kita, zolimi kita. Kadang-kadang kita berbuat baik Pak, malah disuuzon, orang berburuk sangka. Itu semua Bapak Ibu sekali membuat. Kadang-kadang kita Bapak Ibu diambil hak kita, maka muncul perasaan nafsu kita. Apa nafsu manusia? Nafsu manusia itu kalau nafsu hewan yang muncul, pengen balas dan dendam. Tapi orang bertakwa tidak. Bagaimanapun dia dikecewakan, bagaimanapun dia diperlakukan, maka dia tidak pernah menyimpan amarah, dan dia tidak pengen membalas dendam. Sekalipun dia sanggup, sekalipun dia bisa. Tetapi apa sikap yang dilakukannya? Dia tidak menyimpan amarah kesalahan orang lain. Yang sikap yang dimunculkannya wal afina anin nas. Suka. Jadi ciri orang bertakwa itu lihat hati, masih menyimpan enggak? Masih mengingat-ingat enggak kesalahan orang? Berarti belum sempurna takwa kita. Maka takwa kita itu harus sempurna. Seluruh kesalahan orang lain kita maafkan. Apa artinya Bapak Ibu? Orang bertakwa itu tidak pernah menunggu orang lain minta maaf kepadanya. Kenapa? Karena jauh-jauh seluruh kesalahan orang kepadanya, jauh-jauh dia sudah maafkan. Terus saya katakan tadi, kalau bertakwa kita ini semua Pak, tidak perlu ngumpul kita. Karena kita yakin kalau dia bertakwa, pasti dia maafkan. Jadi besok ni kita Pak di akhirat, kalau kita menggunjing orang, memfitnah orang, kadang kita menzolimi orang, tiba-tiba dihisap di hari kiamat di depan Allah, tak ada dosa kita tu Pak. Kalau kita banyak menggunjing orang, fitnah, pun tak ada. Rupanya saudara-saudara kita semuanya orang bertakwa, maka seluruh kesalahan kita itu sudah mereka maafkan. Masya Allah. Itulah sebabnya Pak ya, yang berkepentingan, siapa yang berkepentingan kita bertakwa? Semua kita. Karena kalau sudah bertakwa enak kita Pak, bahagia dunia selesai Pak. Karena sifat orang bertakwa itu kata Allah. Bapak Ibu sekalian, ya Allah wal afina anin nas ini. Maka kalau ada orang yang tak ada maaf bagimu, itu tak orang takwa itu. Saya tak akan maafkan sampai mati, tidak bertakwa itu Pak. Atau apa? Saya tak akan maafkan kamu, saya tak akan maafkan kamu sampai kamu minta maaf kepada saya. Itu juga kurang ketakwanya itu. Jangan biarkan saudara kita susah. Kenapa? Dengan kita memaafkan, kita membebaskan dia dari
dosa. Selesai Pak. Itu luar biasa pahalanya. Karena itu menyenangkan saudara. Bapak Ibu, kenapa saya katakan begini? Bahwa wal afina anin nas itu orang tak pernah Bapak Ibu menunggu orang lain minta maaf, tapi jauh-jauh dia sudah maafkan. Dan itulah ciri orang bertakwa. Bapak Ibu, ada pernah Rasulullah 3 kali. Jadi Rasulullah duduk begini dalam masjid, tiba-tiba masuk sahabat. Sahabat yang masuk ini Pak, bukan sahabat Abu Bakar, bukan Umar, bukan apa, tapi sahabat yang tidak terkenal. Tak banyak sedekahnya, tak banyak jihadnya, tiba-tiba apa kata Rasulullah? Setiap dia masuk, sahabatku coba lihat, ahli surga masuk masjid. Jadi yang mencap dia ahli surga, coba Bapak Ibu, mau kita mendicap Rasulullah jadi ahli surga? Tolong dengarkan ini. Apa kata Rasulullah? Ahli surga masuk masjid. Besok masuk lagi tu sahabat. Apa kata Rasulullah? Sahabatku lihat ahli surga masuk masjid. Bapak Ibu, 3 kali berturut-turut. Abdullah ibnu Umar, penasaran dia. Ini ada apa orang ini? Orang ini tak terkenal, tak ada kebaikan apa yang terkenal. Kok tiba-tiba Rasulullah mencap dia sebagai ahli surga? Maka Abdullah ibn Umar datang sama dia. Saudaraku, saya kepengen tahu apa yang kau amalkan. Saya tidak lihat apa yang kau mengamalkan menonjol. Saya kepengen juga dipanggil Rasulullah, dicap Rasulullah sebagai ahli surga di dunia ini. Karena Rasulullah Pak, kalau dia bilang sesuatu, tidak ada bohongnya Pak. Semuanya benar. Maka Pak, beliau bertanya, apa yang kau amalkan? Saya kepengen mengamalkan apa yang kamu amalkan supaya saya dicap juga Rasulullah sebagai ahli surga. Sahabat itu bilang, nah, ada istimewa saya amalkan. Saya orang miskin, sedekah saya tak banyak. Ibadah saya juga biasa-biasa. Yang bisa saya buat yang sunat-sunat ya, yang wajib jelas. Sama dengan kalian semua. Pikir oleh kamu apa yang kamu istimewa, kamu amalkan yang rutin. Lalu dia bilang begini, oh ya, ada 3 hal yang rutin saya amalkan setiap hari. Itu tidak pernah saya tinggalkan. Dan saya pastikan bahwa saya mengamalkannya. Mungkin dengan 3 hal ini Rasulullah mencap saya sebagai ahli surga. Apa yang pertama Bapak Ibu? Ini kita mau jadi ahli surga atau tidak? Ini sifat orang bertakwa. Saya setiap hari sebelum tidur, saya berdoa kepada Allah. Setiap hari sebelum tidur. Apa doa saya? Ya Allah, siapapun saudara-saudara saya hari ini menggunjingku, memfitnahku, menzalimiku, berbuat salah kepadaku, apapun kesalahannya ya Allah, saya sudah maafkan semua kesalahannya, dan tolong ampunkan dosa saudara-saudara saya itu. Itulah yang dilakukannya tiap hari sebelum tidur. Ya Allah, semua orang yang menzalimiku, yang bersalah kepadaku, aku sudah maafkan ya Allah, tolong ampunkan dosanya ya Allah. Bapak Ibu, ada di antara kita yang berdoa ni setiap mau tidur, begitu? Masya Allah. Nanti ya setelah ini tolong diamalkan itu. Kalau kita mau dicap menjadi ahli, Bapak Ibu, itulah sebabnya tidak menunggu orang minta. Jangan ditunggu orang minta maaf Bu ya, kalau ada orang salah. Apalagi saudara orang dekat kita, maafkan dia lebih dahulu. Setelah itu apa yang kedua? Yang kedua Bapak Ibu sekalian, dia bilang, saya mulai tidur, bangun tidur, saya selalu jaga hati saya supaya tidak ada bersih daripada penyakit-penyakit hati kepada sesama. Maka saya tak pernah memendam perasaan dengki, benci, dendam. Bermaksud itu saya kontrol betul hati saya. Setiap hari harus bersih. Masya Allah. Di dalam Al-Quran Allah katakan, ahli surga itu apa kata Allah? Illa man atallaha biqalbin salim. Orang yang datang menghadap Allah nanti dengan hati yang bersih. Jadi Bapak Ibu, dijaga hatinya dari dendam, benci, permusuhan, macam Bapak Ibu sekalian, kalau orang bisa menjaga hatinya bersih daripada sifat-sifat itu, kemudian dia memberi maaf Bapak Ibu sekalian, Masya Allah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini sifat orang bertakwa. Jadi di sini sekarang Bapak Ibu sekalian, inilah yang kita mantapkan ini. Maka sebenarnya kita kan maaf-maafan ini. Sebenarnya kalau bertakwa tak perlu lagi. Tapi tidak apa-apa. Karena orang bertakwa itu juga Bapak Ibu, kalau dia merasa bersalah, dia cepat minta maaf.
Bapak Ibu sekalian, yang ketiga apa kata Allah? Ini luar biasa. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ini yang keempat ini. Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Saya melihat sebagian tafsir menjelaskan apa maksudnya. Maksudnya Bapak Ibu, ayat ini, potongan ini, Allah sangat cinta kepada orang berbuat baik. Artinya apa? Allah sangat cinta kepada orang yang tidak terhalang kebaikannya kepada orang lain, apapun yang diperlakukan orang kepadanya. Oh, ini ada pengurus masjidnya, Masya Allah, ketika dia di pengurus rajin sholat, rajin berimpak, rajin apa. Besok pemilihan pengurus tak tunjuk lagi dia. Tak ada lihat-lihat lagi masjid lagi dia. Kenapa? Karena tak ditunjuk lagi jadi pengurus. Seharusnya setelah dia tidak jadi pengurus, maka kebaikannya lebih baik. Ini butuh orang yang luar biasa, orang bertakwa itu. Bapak Ibu, ada kisah Bapak Ibu luar biasa. Ini memang tinggi sekali. Jadi Allah dalam Al-Quran kepada kita ni Pak, bukan hanya menyuruh kita untuk memaafkan orang lain, tapi maafkan orang lain, kemudian balas keburukan-keburukan yang mereka berikan kepada kita dengan sesuatu yang terbaik. Itu perintah Allah. Apa kata Allah dalam Al-Quran? وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ إِدْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. Apa arti ayat ini? Yang baik dan yang buruk itu tidak sama, kata Allah. Maka kalian kalau diperlakukan buruk oleh orang lain kepada diri kalian, jangan dibalas dengan keburukan pula, tetapi balas dengan sesuatu yang terbaik untuknya. Jadi kalau dilempar sampah ke halaman kita oleh tetangga, antarkan lontong ke rumahnya, antarkan kue yang enak. Bisa enggak Bu? Allah, tinggi Pak akhlak Islam itu. Idfa' billati hiya ahsan. Kalau itu kamu lakukan, apa yang akan terjadi? Seluruh orang yang kemarin memusuhimu akan berbalik menjadi orang-orang yang mencintai dan simpati kepadamu. Jadi kita Pak, memperbaiki orang tak perlu dengan ceramah, nasihat. Buat satu sikap akhlak yang mulia, buat dia malu dengan kita, maka berhenti kejahatan. Maka contoh umpamanya Pak ya, kita dizolimi orang lain, tetangga kita zalim, macam-macam keburukannya, tidak peduli dia. Bapak Ibu, tiba-tiba dia tidak di rumah, tiba-tiba kecelakaan anaknya, dan kita melihat, kita bawa anaknya ke rumah sakit, kita taruh di ruang VIP. Setelah itu kita datangkan dokter, dirawat sampai sembuh. Setelah sembuh Bapak Ibu, kita bayar rumah sakit itu dan kita antar dia pulang dalam kondisi sehat. Masya Allah. Pulang bapak tadi yang memusuhi kita itu, kemudian ditanya anaknya, saya dengar kamu kemarin begini-begini, sekarang sudah sehat-sehat. Siapa kemarin ngantar ke rumah sakit? Siapa yang membayarmu? Siapa-siapa? Diceritakannya. Yang bayar si anu. Padahal si anu itu keburukan dia, selalu dia menzolimi, selalu dia jahil kepada. Kira-kira Pak, ketika anaknya melapor itu gimana kira-kira dia? Malu enggak? Pertama dia menyesal, meneteskan air mata, dicarinya bapak, mungkin apa, dicium-ciumnya di sana, minta maaf. Kemudian apa? Mungkin kemarin dia benci, sekarang berbalik. Masya Allah. Jadi cara orang, bagaimana orang musuhi kita, jadikan dia simpati. Seluruh keburukannya bayar dengan kebaikan. Kalau bisa apa? Dengan sesuatu yang disukainya. Bapak Ibu sekalian, ada satu kisah Bapak Ibu. Ada dulu namanya berita hoax di zaman Rasulullah. Jadi Aisyah pernah satu rombongan dengan Rasulullah. Ini luar biasa ini, kisah ini. Tapi ini tinggi sekali Bapak Ibu. Jadi terjadilah berita hoax, Aisyah ketinggalan dalam rombongan karena ada kalungnya tertinggal. Setelah kalung tertinggal, lihat Aisyah mana? Rombongan sudah jalan. Aisyah enggak kasih tahu.
Setelah itu di stop Rasulullah rombongan. Kita tunggu Aisyah, mana? Tiba-tiba Pak disusul lah. Tapi setelah itu muncullah Aisyah dengan seorang laki-laki. Di dalam rombongan itu banyak munafik. Maka orang munafik ini dimanfaatkanlah untuk membuat berita hoax. Aisyah berselingkuh, istri Rasulullah. Itu diceritakan Allah dalam surah Al-Ahzab. Sampai turun ayat membebaskan Aisyah dari tuduhan orang-orang munafik itu. Bapak Ibu, apa yang terjadi ketika itu? Banyak orang-orang baik, orang-orang beriman yang bukan munafik terpancing berita ini. Ikut pula mereka menyebar-nyebarkan. Nah, jadi berita hoax ini dulu Pak. Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, yang memberitakan ini banyak pula orang-orang miskin yang mana dibelanjai oleh Abu Bakar. Abu Bakar tu banyak belanjai orang. Tiap minggu kasih ini, miskin ini, tiap hari. Kan orang kaya dia. Maka belanja orang. Sekarang orang-orang yang dikasihnya belanja tiap minggu itu ikut pula memfitnah putrinya Aisyah. Dituduhnya Aisyah kira-kira kalau bapak sering kasih semua orang, kasih belanja dia, kasih apa, setelah itu dipitnahnya Bapak Ibu, kira-kira kasih lagi enggak? Kira-kira kasih lagi? Bersumpah kita tuh Pak, sumpah begini, begitu saya baik sama kamu, sekarang kau. Dan itu bukan main-main Pak, tuduh selingkuh, itu dosa terbesar, itu nama baik terpotong kepalanya itu apa? Itu yang disebarkan. Tiap minggu dia menerima belanja dari maka Abu Bakar ketika itu bersumpah takkan memberikan. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Setelah Abu Bakar bersumpah dan dia tidak beri, lalu turun ayat menegur Abu Bakar. Apa kata Allah? Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Turun ayat menegur Abu Bakar. Apa kata Allah? Jangan sekali-kali orang-orang yang tokoh, yang Allah berikan kelebihan, kekayaan, bersumpah untuk tidak memberi kepada orang-orang miskin, karib kerabat yang selama ini diberi. Kenapa? Gara-gara mereka berbuat kesalahan. Jangan kalian bersumpah tidak memberi. Hentikan sumpah kalian. Apa kata Allah? Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apa kata Allah lagi? Ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum, tidakkah kamu kepengin Allah mengampunkan dosa-dosa kalian? Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Mendengar ayat itu turun, apa kata Abu Bakar? Ya Allah, aku kepengin dosaku diampunkan semuanya. Maka apa? Dibatalkan sumpah itu, dibayar kafarat. Setelah itu apa? Diberi belanja orang itu kembali oleh Abu Bakar. Masya Allah. Kenapa dia bilang saya kepengin dosa-dosaku diampuni? Maka Bapak Ibu, kalau kita memaafkan orang lain, Allah akan balas menutupi seluruh dosa-dosa kita. Maka jangan biarkan orang lain datang minta maaf, tapi jauh-jauh kita sudah maafkan. Dan jangan hentikan kebaikan kita kepada orang, bagaimanapun sikap orang itu kepada kita. Karena dengan begitu Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita.